Bayangkan kamu sedang berjalan di taman, sinar matahari menyentuh kulitmu dengan hangat, angin sepal-sepal mengalir lembut, dan langit biru menyebar tanpa celah di atas kepalamu. Dunia terasa damai, akrab, dan stabil. Kita jarang memikirkan bahwa semuanya ini bergantung pada satu objek raksasa yang berjarak 150 juta kilometer dari kita, yaitu matahari. Tapi, bagaimana jika dalam sekejap semuanya berubah? Langit menjadi hitam, udara membeku, dan burung-burung berhenti berkicau. Ini bukan sekadar perubahan cuaca. Ini adalah skenario ekstrim yang menghapus sumber utama kehidupan di planet kita. Bukan kiamat mitologis, tapi realita ilmiah dari sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana namun mengerikan. Dalam video ini, kita akan menelusuri skenario langkah demi langkah. Apa yang terjadi pada detik pertama, hari pertama, hingga bulan-bulan setelah matahari padam. Apakah umat manusia bisa bertahan? Apa yang akan terjadi pada bumi? Dan seberapa nyata kemungkinan ini bisa terjadi? Siapkan dirimu. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara kita melihat kehidupan. Bagaimana jika matahari tiba-tiba padam? 1. Pentingnya matahari. Matahari bukan hanya pusat tata surya kita, ia adalah jantung kehidupan di bumi. Tanpanya, tidak akan ada fotosintesis, yang berarti tumbuhan tidak bisa menghasilkan oksigen atau makanan. Tanpa oksigen, hewan dan manusia tidak bisa bernapas. Tanpa makanan, rantai kehidupan runtuh. Singkatnya, seluruh ekosistem kita dibangun di atas pondasi energi yang diberikan oleh matahari. Selain memberi kehidupan, matahari juga mengatur ritme alam. Pergantian siang dan malam, musim yang datang dan pergi, arus laut yang bergerak, hingga cuaca yang kita rasakan setiap hari, semuanya adalah hasil dari interaksi antara bumi dan cahaya matahari. Bahkan waktu yang kita ukur dengan jam dan kalender, berasal dari gerakan bumi mengelilingi matahari dan berotasi di bawah cahayanya. Yang mengejutkan adalah skala kekuatan matahari. Setiap detik ia melepaskan energi setara dengan 1 triliun bom nuklir. Dan meskipun jaraknya sangat jauh, panas dan cahayanya tetap cukup kuat untuk menjaga suhu bumi rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Inilah yang menjadikan planet kita menjadi zona kehidupan yang nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tanpa matahari, kita hanyalah batu es yang mengambang dalam kehampaan. 2. Jika matahari padam seketika. Sekarang mari kita bayangkan skenario yang tidak masuk akal namun menggugah imajinasi, yaitu matahari padam secara tiba-tiba. Dalam skenario ini, bintang kita berhenti memancarkan cahaya dan panas tanpa peringatan. Tapi anehnya, selama 8 menit pertama, tidak akan ada yang berbeda. Karena cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi, kita masih akan melihat langit cerah seperti biasa sebelum segalanya runtuh. Setelah 8 menit berlalu, kegelapan menyelimuti seluruh planet. Bukan malam biasa yang disinari cahaya bulan atau lampu kota, tetapi kegelapan mutlak. Tanpa cahaya matahari, bulan pun tidak bersinar. Tidak ada fajar. Tidak ada senja. Kegelapan total ini akan berlangsung selamanya. Kita akan merindukan hal-hal kecil seperti cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela, atau bayangan pepohonan yang menari di tanah. Jam demi jam,
suhu mulai turun secara drastis. Tanpa suplai panas dari matahari, atmosfer tidak lagi bisa menahan suhu nyaman yang biasa kita nikmati. Dalam 24 jam, suhu bisa jatuh ke minus 17 derajat Celcius. Dalam waktu seminggu, akan menjadi minus 73 derajat Celcius. Lautan mulai membeku dari permukaannya. Salju turun tanpa henti. Dunia menjadi lemari es raksasa, dan makhluk hidup yang tidak mampu bertahan dalam dingin ekstrim mulai mati satu persatu. 3. Apa yang terjadi dengan bumi? Dampaknya tidak hanya pada suhu dan cahaya. Tanpa gaya gravitasi matahari, tata surya akan menjadi kekacauan kosmis. Matahari, selain memancarkan energi, juga menjadi pusat gravitasi yang menjaga planet-planet tetap dalam orbitnya. Jika ia menghilang, semua planet termasuk bumi akan mulai bergerak lurus keluar angkasa, meninggalkan jalur orbitnya yang selama miliaran tahun dijaga dengan stabil. Bayangkan bumi seperti mobil yang mendadak kehilangan jalan dan arah. Kita akan terlempar ke ruang antar bintang, mengembara tanpa tujuan. Sementara itu, tabrakan antar planet, asteroid, dan benda langit lainnya menjadi semakin mungkin terjadi. Bumi yang sebelumnya tenang akan menjadi komet tak berarah di tengah kekacauan galaksi. Atmosfer juga mulai rusak. Tanpa perlindungan lapisan ozon yang terus diperbarui lewat reaksi cahaya matahari, radiasi dari luar angkasa akan menembus langsung ke permukaan. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak hanya menghadapi kematian akibat dingin, tetapi juga dari radiasi mematikan. Bumi akan menjadi bulan kedua, gelap, mati, dan penuh kawah. 4. Apakah kita masih bisa bertahan? Pertanyaan berikutnya adalah apakah manusia bisa bertahan hidup? Jawabannya adalah mungkin. Tapi hanya dengan syarat-syarat ekstrim. Kita bisa membangun koloni bawah tanah, jauh di dalam bumi, di mana suhu tetap lebih stabil. Dengan memanfaatkan energi dari reaktor nuklir, manusia bisa menciptakan ekosistem buatan dengan pertanian hidroponik dan sistem sirkulasi udara tertutup. Selain itu, beberapa tempat di bumi memiliki sumber panas alami seperti ventilasi hidrotermal di dasar laut. Di sana, bahkan tanpa cahaya matahari, kehidupan mikroba telah ditemukan tumbuh dan berkembang. Dengan teknologi cukup maju, mungkin kita bisa membangun habitat laut dalam, hidup seperti koloni ilmuwan dalam film fiksi ilmiah. Namun tetap saja, ini bukan kehidupan yang ideal. Hanya sebagian kecil manusia yang bisa bertahan, dan dalam jangka panjang, sumber daya akan semakin sulit ditemukan. Budaya, seni, dan interaksi sosial akan tergantikan oleh fokus tunggal, yaitu bertahan hidup. Dunia yang hangat dan penuh warna berubah menjadi tempat gelap yang sunyi, menunggu akhir dari sebuah peradaban. 5. Bagaimana kemungkinan ini bisa terjadi? Untungnya skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Matahari adalah bintang yang relatif stabil. Saat ini, ia berada dalam fase deret utama, dan akan tetap seperti itu selama sekitar 5 miliar tahun ke depan. Perlahan, ia akan berubah menjadi raksasa merah, membesar hingga menelan Merkurius dan Venus dan mungkin bumi. Tapi proses ini tidak terjadi dalam satu malam. Itu akan memakan waktu jutaan tahun. Matahari tidak akan meledak seperti supernova,
karena masanya tidak cukup besar. Ia akan mati dengan cara yang tenang dibanding bintang-bintang raksasa lainnya. Setelah fase raksasa merah, ia akan membuang lapisan luarnya dan menyisakan inti padat yang disebut katai putih. Katai putih ini tetap akan menyinari langit dalam cahaya lembut selama miliaran tahun. Namun, pertanyaan bagaimana jika matahari padam tetap penting sebagai pengingat. Karena dari pertanyaan itu, kita belajar betapa bergantungnya kita pada sesuatu yang sering kita anggap sepele. Bahwa kehidupan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari keseimbangan kosmis yang sangat rapuh. Satu perubahan kecil di bintang kita bisa berarti akhir dari segalanya. Sekarang kita tahu, jika matahari padam, kehidupan di bumi tidak akan bisa bertahan seperti sekarang. Kegelapan abadi, pembekuan global, kehancuran ekosistem, dan potensi punahnya umat manusia bukanlah kemungkinan yang bisa kita abaikan. Dunia berubah dari tempat penuh harapan menjadi planet sunyi yang perlahan membeku menuju kehampaan. Namun skenario ini juga membuka mata kita tentang pentingnya peran kosmos dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa keberadaan kita di alam semesta ini adalah keajaiban statistik yang luar biasa. Dan bahwa kita, sebagai manusia, harus belajar hidup lebih bijak, bukan hanya di bumi, tapi juga terhadap alam semesta itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena di dunia yang penuh dengan pertanyaan besar, kita semua butuh jawaban, meskipun itu hanya sebuah bagaimana jika.